umpak-umpak yang di situs Pendopo Agung ya Pak ya? Iya, iya betul. Apakah ini dulunya sisa-sisa dari reruntuhan kerajaan Majapahit? Betul, betul. Ini termasuk umpak di mana dulu tempat ini memang Paseban Agung namanya. Paseban Agung itu Pendopo Agung. Nah, umpak-umpak ini keberadaannya ya di wilayah sini, di sekitar sini. Mungkin dari bangunan yang besar itu di sekelilingnya juga ada bangunan semacam tempatnya putri-putri itu, kayak gazebo kalau sekarang. Yang di Pendopo Agung itu kan sejak lama kan sudah menancap dengan bangunannya ya Pak ya? Oh iya betul. Mulai kalau nggak salah sudah lama sekali ini. Kalau umpaknya memang sejak zaman kerajaan ya. Kalau bangunannya itu maksudnya tiang-tiang itu didirikan kurang lebih tahun 63 64 itu dibangun seperti ini. Yang umpak-umpak yang di sisi dari selatan Pendopo Agung ini barusan dikumpulkan di sini itu awal mula dari mana Pak? Ya ini dari sini, kalau umpak-umpak ini kita angkat ya, kita angkat dari sini dan di depan situ ada juga kita bawa ke sini. Kita kumpulkan di sini karena dari dinas BPJB ya Purbakala ya, ini untuk dirawat di sini untuk apa? Pengunjung-pengunjung itu bisa melihat bahwa di sekeliling Pendopo Agung juga ada situs kerajaan, membuktikan bahwa memang betul-betul ini Paseban Agung, Pendopo Agung zaman kerajaan. Berarti kalau bilang Paseban bisa juga disebut istana Pak? Betul. Paseban itu kan tempat kita suguhan para tamu kan di Paseban. Kalau di rumah ya namanya balai ya. Ya. Balai. Kalau di balai di desa itu namanya balai desa. Kalau di bangunan besar ini dulu namanya Paseban Agung. Sekarang bisa disebut namanya Pendopo Agung. Begitu. Bukan istana dari Wilfaktikta Pak? Istana itu kan sebetulnya kalau pendopo kan di dalam kasentanan. Istana itu bahasa Indonesia, dulu namanya kasentanan keraton. Kasentanan keraton itu meliputi ada keputren, ada pendopo, ada kolam, itu namanya kasentanan keraton itu. Jadi bukan kasentanan itu meliputi pendopo saja, itu bukan, tapi kanan kelilingnya juga ada, namanya ada yang Taman Keputren, ada Pendopo Agung, ya semacam itu namanya dalam keraton, kasentanan keraton. Berarti dugaan ya Pak ya? Iya iya betul. Sebagai Pendopo Agung, sebagai terima tamu dari kerajaan gitu Pak? Betul. Dari kunjungan tamu-tamu negara, tamu-tamu kerajaan yang lain, kalau di sini ya yang dijujuk, kalau sekarang itu yang dijujuk ya di Paseban Agung ini baru dari pihak tuan rumah mengantarkan. Ada mengantar ke pura, ke kolam, ke Taman Keputren, ya itu ya jujukannya Paseban Agung sini. Ini masih dalam dugaan ya Pak ya? Ya kita belum bisa menentukan ya Pak ya? Soalnya masih dalam kajian pihak yang berwenang gitu ya Pak ya? Jadi kalau kita melihat sejarah, memang Paseban Agung itu tempat untuk ngurumat para tamu. Baru kita arahkan ke mana yang dituju. Pak, bisa ditunjukkan lagi Pak temuan-temuan yang di sekitaran sini Pak yang dikumpulkan kemarin? Bisa diceritakan ya, termasuk ini bagian dari patok gajah. Kalau di belakang ada patok gajah, ini juga bagian dari patok gajah. Ini menancap di sini sejak dulu Pak? Bukan, ini penanaman pengumpulan saja. Ini dulu termasuk ada di belakang. Terus ditanam di sini, dikumpulkan biar lebih terawat gitu. Biar lebih terawat. Itu apa saja Pak yang situ? Batu candi Pak ya? Batu candi, kemudian ini termasuk puing-puing. Kalau sekarang bata merah ya. Iya. Kalau ini bata untuk penataan
tempat duduk, tempat semedi ya ini Altar. altar. Nah, kalau yang semacam ini tempat jamu, Pipisan. pipisan ya semacam ini pipisan. Kalau ini termasuk sama dengan ini kan penataan. Ini pipisan, kalau itu umpak kecil-kecil itu. Sebuah bangunan joglo kemungkinan ya Pak ya? Ya, joglo kecil-kecil ya, kayak semacam taman keputren gitu. Yang sebelahnya itu Pak, apa Pak? Ya sama. Ini sebetulnya cuma ukurannya lebih besar saja. Sama. Nah, ini lebih besar. Tempat apa? Ya sarasehan itu kan kalau di kita kan ada yang namanya bataku atau paping atau gimana itu ya. Kalau dulu ya batu. Oh gitu. Pembuatannya dari Pak bisa ditunjukkan lagi barangkali pemirsa ingin tahu Pak ya. Di sini kan sudah mulai renovasi dan pembangunan yang sangat spektakuler ya Pak ya. Iya, iya. Bagi pemirsa kalau ingin berkunjung ke Pendopo Agung Trowulan Mojokerto Jawa Timur, Ya. ini sekarang ada taman-tamannya bermain juga ya Pak? Apa Pak? Taman ini ada kita dibikin taman seperti burung merak dan burung-burung yang lain. Di depan ada rusa, di sana ada ikan ya. Kemudian di Balai Pendopo ini depannya ini juga ada edukasi satwa jenis ular. Mana Pak? Ya, ada di sana, nanti bisa kita bermain ular juga bisa. Di situ memang sengaja untuk pengunjung itu habis dari keliling ke candi-candi yang lain, kemudian terakhir di sini bisa sarasehan sambil makan-makan dan menikmati nuansa alam. Ada burung, ada bisa pegang ular, gendong ular, juga disediakan jasa foto bersama ular. Oh gitu. Ya, biar nyaman, habis itu terus baru pulang. Bapak sebagai apa di sini Pak? Kami kebetulan di sini sebagai pemberi materi edukasi satwa ular. Oh, Ya. berarti pencinta sejarah juga ya Pak ya? Ya betul, kita orang-orang budaya kan. Orang mencinta budaya. alam semesta dari peninggalan warisan berupa candi perlu kita rawat, kemudian satwanya juga begitu, kita cintai, kita rawat, dan kita gunakan untuk pengunjung-pengunjung bisa memegang dengan ular, bisa bermain lah di sini. Pak katanya di sini ada patok gajah yang rumornya kalau khalayak rame katanya itu patoknya Gajah Mada gitu loh Pak. Bukan Gajah Mada ya, gajah putih. Gajah putih bisa ditunjukkan Pak? Bisa. Kita ditunjukkan lur. Ayo. Nama lengkap sini Pak? Saya Bapak Haji Huda. Bapak Haji Huda. Ini lur kita ditunjukkan pecinta budaya sejarah dari Bumi Keramat Majapahit. Kita mereview di Pendopo Agung. Kita ditunjukkan patok gajah putih. Ini lur umpak-umpaknya yang di Pendopo Agung ini banyak sekali umpak-umpak. Ini contohnya silsilah Ini silsilah dari mulai yang Jaya Raden Wijaya itu. ya, sampai Ya ini lur. Nah ini lur, gambarannya gitu, relief-reliefnya yang di Pendopo Agung ini ternyata sangat cocok buat edukasi. ini penobatan. Oh, ini penobatan Raden Wijaya. penobatan Raden Wijaya. Kita ditemani budayawan dari Bumi Keramat Majapahit yang di Pendopo Agung ini. Kita dari Budoyo. Bolo Budoyo, Ini pecinta leluhur. menuju ke Gapura, pada pintu Gapura menuju ke Patok Gajah ya. Nah ini lur, bagi teman-teman kalau ingin berkunjung ke Patok Gajah, ini lokasinya. Ini Patok Gajah. Gajah ini dulu untuk yang namanya ada yang mengatakan bahwa ini tempat menyancang gajah putih ya. Segi 6. Bisa juga yang namanya pusar bumi.
Mengapa disebut pusar bumi? Karena untuk filosofi atau perumpamaan bahwa penyatuan Nusantara itu dari Nusa Antara, beberapa pulau-pulau itu dijadikan satu, di mana fokus di kerajaan Majapahit, namanya Nusantara. Patok gajah ini simbolis saja untuk penyatuan, bahwa Sumpah Palapa dibacanya di daerah sini. Ini dugaannya Pak ya? Ya. Masih dalam dugaan ya? Ya. Nah ini lur, Sumpah Palapa dibaca di sini oleh Bapak Gajah Mada. gitu lur keterangannya. Ini lur bentukannya. Pak, ini pernah digali Pak? Sampai kayaknya itu menceng gitu loh Pak. Ini tidak digali, akan ditarik sama alat berat itu tapi nggak kuat. Pernah ditarik? Ditarik sama alat berat tapi nggak kuat, nggak mampu. Karena memang itu tadi simbolis kekuatan pusar bumi atau patok gajah. Berarti ini bukan mitos ya Pak ya? Bukan, ini asli dari dulu ya seperti ini. Ditarik sama alat berat, bego nggak kuat. Nggak kuat. Bukan mitos, fakta ya Pak? Fakta. Berarti patok gajah ini cerita folklor dari masyarakat desa Trowulan ya Pak ya? Iya. Kecamatan Trowulan ini dulunya pernah dijabut dengan alat berat. Ya, Cerita folklor ya Pak ya? dari masyarakat sini. Oh gitu keterangannya. Nama lengkap Saya Bapak Haji Uda. Bapak Haji Uda. Sebagai? Kebetulan kami Bolo Budoyo relawan di sini ya. Ya. Relawan. Berarti cinta budaya Pak ya? Betul. Cinta budaya, Cinta leluhur. budaya. Pak makasih ya Pak. Ya, Rahayu. Rahayu, 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 rahayu ki.